ada ketakutan dari dalam diri dia, di mana dia juga dikejar-kejar oleh sosok rohnya Vina. Kalau Bapak sempat, tolong agar Pak Rudi hubungi Hotman Paris. Barang siapa yang memang diduga ada campur tangan dalam hal ini, segera dilakukan penindakan sesuai tingkat kesalahannya. Maju terus membela kebenaran, jangan membela yang bayar. Kasus nahas yang merenggut nyawa Vina dan kekasihnya Eki benar-benar telah menjadi pembicaraan luas di tengah masyarakat. Mengingat sampai dengan saat ini, 3 pelaku utama masih menjadi buron. Dari situlah berbagai isu mencuat ke permukaan. Salah satunya berkembang isu jika salah satu di antara pelaku diduga anak mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, periode 2013 sampai 2018. Sontak saja isu tersebut viral di media sosial dan mendapat tanggapan beragam. Menanggapi isu tersebut, Wahyu Ciptaningsih yang tidak lain istri mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra buka suara perihal tudingan anaknya terlibat dalam kasus Vina di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Melalui kuasa hukum keluarganya, Wahyu Ciptaningsih akan melaporkan sejumlah akun yang dianggap telah menyebarkan berita bohong. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa pula kuasa hukum yang sudah berencana membuat laporan mendadak mencabut kuasanya? Jadi awalnya memang kan kami ada mempertimbangkan untuk melaporkan akun-akun yang selama ini beberapa hari ini mengeluarkan berita-berita hoax. Dugaan pelaku kasus Vina. Nah, cuman rupanya ada pertimbangan keluarga. Pada akhirnya karena memang peristiwa yang tidak benar kan, ya keluarga lebih memilih untuk mendiamkan saja gitu, tidak mengambil langkah hukum gitu. Iya, tadinya kan mau seperti itu, cuman ternyata kan udah keluarganya sudah nggak mau, ya sudah, kita mau apa gitu. Harus tetap ada penegakan hukum sehingga korban harus mendapatkan keadilan dan juga para pelaku harus mendapatkan efek jerah dengan hukuman yang cukup berat, karena ini pasal yang disangkakan pasal 30 rencana. Ya, pertama tentu kita sangat menyayangkan ya, karena dari beberapa tersangka yang diduga ya melakukan rencana terhadap Vina di kota Cirebon, itu ada 3 tersangka yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau bisa dikatakan telah melarikan diri. Nah, ini tentu kemudian menyita perhatian publik. Kasusnya kan dari 2016 ya. Akan tetapi 3 tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang tersebut sampai hari ini belum ditemukan. Oleh karena itu memang kita akan terus ya memberikan support kepada kepolisian terkait ya, dalam hal ini Polda Jawa Barat, untuk bisa menemukan, mencari di mana para tersangka itu kabur. Polemik kasus Vina yang terjadi 2016 silam tidak hanya filmnya saja yang viral dan mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan, tetapi juga sengkarut proses hukumnya yang dianggap banyak kejanggalan. Lantas, apa kata praktisi hukum melihat kasus Vina? 3 orang diduga masih buron, masih DPO. Nah, ini yang akan merusak hukum acara, termasuk daripada persidangan. Nah, kenapa hakim mau memutus daripada masing-masing tersangka ataupun terdakwa di sidang? Ini kita mohon Bapak Kapolri
Bapak Kejaksaan Agung RI, demikian juga dari para pengawas hakim, tolong perhatikan permasalahan ini. Karena saya yakin yang namanya mal, yang namanya lalai, itu tidak luput daripada sifat manusia. Oleh sebab itu dengan adanya kasus ini, tolong terutama juga stakeholder, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak tolong ini kasus agar semua tidak boleh bermain-main di dalam kasus yang memang melibatkan daripada orang-orang ataupun warga negara ataupun masyarakat. Saya sebagai praktisi hukum jelas kecewa dengan adanya peristiwa Vina. Barang siapa yang memang diduga ada campur tangan dalam hal ini, segera dilakukan penindakan sesuai tingkat kesalahannya. Kasus ini jangan dianggap dibiarkan, tetapi menunjukkan profesionalisme mereka sebagai penegak hukum, sehingga keluarga dan korban mendapatkan satu keadilan, sehingga tidak begitu lama kasus ini berlarut terus. Karena ini ada film Vina, sehingga muncul lagi kasus ini viral. Tetapi seharusnya tanpa harus film ini muncul, dia juga harus bekerja secara profesional. Memang yang harus ditegakkan mungkin ada, kalau saya boleh usul, seperti di Amerika sana ada namanya Federal Bureau Investigation. Artinya Badan Investigasi Federal, kalau bisa di Indonesia itu ada Badan Investigasi Nasional. Bukan tidak percaya kepada Bareskrim, bukan tidak percaya kepada pihak kepolisian, tapi badan yang sangat objektif, sehingga perkara yang di Cirebon ini, yang seperti katanya ada orang tua korban yang kebetulan polisi dari Sat Narkoba mencoba menyelesaikan masalah ini menjadi masalah personal. Jadi bukan masalah institusi lagi, tapi masalah personal. Karena memang dia kehilangan anaknya. Saya turut prihatin soal itu. Tapi soal hukum kita nggak boleh main-main, nggak boleh atur-atur berkas, tapi kita mesti fokus terhadap penegakan hukum itu sendiri. Karena yang salah akan tetap salah, yang benar pasti akan terlihat di muka pengadilan. Peliknya kasus Vina, belum terungkapnya 3 pelaku utama mengundang rasa prihatin pengacara kondang Hotman Paris. Pengacara vokal itu tidak hanya menemui keluarga Vina, tetapi juga mengajak ayah Eki untuk bertemu. Usai video kemunculan ayah Eki viral di media sosial. Agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Halo Pak Polisi Pak Rudi, Pak Polisi Pak Rudi, yang merupakan ayah kandung dari almarhum korban laki-laki temannya Vina di Cirebon, kasus Cirebon. Kalau Bapak sempat, tolong agar Pak Rudi hubungi Hotman Paris atau tim Hotman 911. Kami perlu bicara dan diskusi soal kasus ini. Pak Rudi yang masih menjabat sebagai polisi, ayah kandung dari almarhum laki korban bersama-sama dengan Vina di Cirebon. Kalau ada yang tahu nomor WA-nya atau nomor IG-nya, mohon segera dikasih tahu ke Hotman atau ke tim Hotman 911, karena perlu diskusi kami sebagai kuasa hukum dari Vina. Siapakah Vina dan Eki? Di mana keberadaannya? Sepertinya itulah pertanyaan yang mengganggu di benak publik akhir-akhir ini. Sebab sampai dengan saat ini, ketiga pelaku masih bebas melenggang dan pihak kepolisian seperti kewalahan mengungkapnya. Dalam kasus Vina, segala kemungkinan bisa saja terjadi, bahkan sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Setidaknya, hal itulah yang diungkap oleh ahli metafisika Velin Ratu Ayu. Lantas, benarkah otak dibalik dalang kejahatan keji atas tewasnya Vina dan kekasihnya itu kini sedang mengalami guncangan penyesalan dan ketakutan? Siapakah dia sebenarnya?
Kasus ini kedepannya akan seperti apa sudah semakin jelas dan sudah semakin banyak juga pihak-pihak terkait ya yang sangat membantu untuk menemukan titik kejelasan dari kasus ini ya. Dan karena di sini ya termasuk plus 62 netizennya juga sudah pinter-pinter ya, sehingga juga di sini dengan adanya film yang lagi viral ini sangat memudahkan untuk bisa menemukan target sampai dengan ya semua informasi apapun nih dicarinya. Dan juga alhasil sudah ada ya titik terang dari kasus Vina, dan juga terbukti kemarin sempat melihat juga ada beberapa pejabat juga yang sudah minta maaf ya. Itu pun hasil yang sangat luar biasa sekali ya. Kemajuan yang sangat luar biasa sekali atas terkait kasus ini. Bahkan nanti ke depannya akan semakin jelas lagi dan akan terungkap ya apa yang terjadi dan bagaimananya. Yang jelas motif kasus ini adalah yang diwarnai dengan pengkhianatan persahabatan ya, sampai dengan cinta ya, segitiga, dan pada akhirnya orang tua ikut campur. Sebelumnya aku sudah memprediksikan ya, sejak viralnya suara ya seseorang yang dinyatakan kesurupan sosok Vina, sampai dia menjelaskan sedetil itu kronologi dan kasus secara ketika beliau itu sudah ragu dengan pernyataan bahwa dia kesurupan. Seorang kesurupan tidak akan sampai mengerti sedetil itu. Ya, artinya ketika kita sudah beda alam ya, roh tersebut itu kan sudah dalam pengawasan ya yang maha kuasa, artinya ada batasannya. Ketika pun Allah memberikan syafaat kepada orang ini untuk menyampaikan pesan kepada keluarganya, dia tidak akan pernah sampai sedetil itu ya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa sosok ini yang dinyatakan kerasukan sampai melihat ya, sampai dia menjelaskan sedetil itu dari kejadian kronologi sampai dengan apa yang pernah dilakukan tersangka tersebut, sampai berapa jumlah dari tersangkanya. Ada apa dengan dia ya? Itu sangat tidak mungkin sekali. Seseorang kerasukan tidak akan sampai selama itu dan sedetil itu ya. Dan secara psikologi kalau aku lihat ya dari sosok seseorang sahabat ini, karena dia dibayangin oleh sosok arwah tersebut, karena dia adalah salah satu saksi kunci. Dan dia juga di sini ya, kalau aku lihat, kita lihat ya dari kartunya ya, ada hal yang dia sembunyikan di sini. Yang aku lihat adalah ya, di sini kita lihat keadilan ini akan terungkap lewat dia. Dan semua kasus ini akan terbongkar lewat sosok ini, bahwa dia adalah satu-satunya saksi kunci atas kejadian yang menimpa oleh seorang Vina. Dan untuk kesurupan tersebut, dia sesungguhnya tidak kesurupan, tapi memang rasa takut yang menghantui dan juga rasa bersalah dan dosa ya di sini, sehingga apapun itu ya, segala perbuatan pasti ya mungkin kalian bisa menutupi saat itu, tapi dengan berjalannya waktu dosa terus dikejar, karma terus datang dan dihantui rasa bersalah, dan hanya itu yang dijadikan alasan dia sehingga dia merasa kesurupan lah, sebagai supaya dia bisa meringankan beban dosa dia. Pengakuan dosa yang memang dikemas ya sangat apik sekali lewat kesurupannya. Ya, sesungguhnya ini hanyalah kedok belaka. Sesungguhnya dia ada di lokasi kejadian. Ada ketakutan dari dalam diri dia, di mana dia juga dikejar-kejar oleh sosok rohnya Vina, ya. Dan kemudian karena dia mengetahui kejadian tersebut, dan juga sesungguhnya beliau ada di daerah lokasi kejadian dan menyaksikan. Ini yang aku lihat ya. Karena ketika dia kesurupan ada rasa takut, karena memang rohnya Vina ini sendiri mengejar-ngejar dia, ya. Kenapa harus dia yang selalu ditakut-takuti dan juga beberapa orang lainnya, yang lainnya tidak? Karena semuanya berasal dari mereka-mereka orang. Ada 4 orang yang aku lihat yang merencanakan kejadian ini, dan memang kejadian ini sudah direncanakan. Adalah rasa sakit hati, cemburu, jealous. Ketika seseorang sudah dirasuki oleh yang namanya kecemburuan, iri, dengki, maka setanlah yang masuk ke dalam pikiran dan hatinya dia, sehingga dia
punya niatan buruk ya. Awalnya ingin merencanakan sesuatu, kemudian ditemuilah oleh seorang sahabat ini, si L ini, bahwa si E ini, si EG ini punya hati sama si F, tapi ternyata ditolak sampai dengan ya itu tadi diludahin ya. Diludahin sehingga dia juga sakit hati. Dia mengetahui bahwa E ini juga sakit hati kepada si F, sehingga dia punya rencana. Wah, ini rencana yang baik. Otak dibalik semua ini adalah seorang wanita. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.